Salam Dhamma, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bencana pandemi COVID-19 cepat berlalu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam pertemuan kali ini. Untuk pertemuan ini saya akan coba membahas sebuah tema tentang moderasi agama yang saya ambil topiknya tentang dunia satu keluarga. Topik ini sangat menarik ya, karena sumbernya itu dari sebuah buku Peradaban dan Budaya Baru. Penulisnya adalah Wang Zhekuang, pendiri Indah Internasional. Oke, kita langsung saja untuk melihat topik kita. Ya. Topik kita adalah dunia satu keluarga. Ya. Yang ini yang kita dambakan bahwa kita ingin hidup bahagia berdampingan, harmonis terjalin, sehingga kita hidup di dunia ini seperti satu keluarga. Ya. Beberapa poin yang akan kita bahas. Mungkinkah dunia satu keluarga terwujud di dunia ini? Sedangkan kita tahu bahwa banyak perbedaan, ya, pengagungan dan penolakan. Dalam perbedaan ini mungkinkah kita menjadi satu keluarga? Apa yang bisa membuat kita jadi satu keluarga? Ya. Tetapi satu hal inti yang perlu kita ketahui, saudara, bahwa walaupun kita berbeda-beda, tapi kita ada satu kesamaan, yaitu hati nurani. Hati nurani ini yang akan mempersatukan kita. Ya, coba kita membahas ya, dari poin ke poin kita membahas ya, bagaimana dunia ini akan menjadi satu keluarga. Ya, pertama kita melihat perbedaannya dulu, ya kan? Perbedaannya. Dunia memiliki berjuta ragam perbedaan. Penduduk dunia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan negara menjadi tembok-tembok pemisah yang kokoh tak tergoyahkan. Tambah lagi perbedaan warna kulit dan bahasa menjadi tembok penyekat yang teramat sulit dihapus. Gaya hidup yang dilatar belakangi kultur, budaya, dan adat istiadat yang begitu kuat dan tak terhitung ragamnya. Menambah tinggi tembok-tembok perbedaan. Belum lagi sikap mental dan pola pikir yang dipengaruhi doktrin agama, kepercayaan, dan ideologi yang luar biasa kuat, yang ekstrim, agresif, dan radikal, semakin memperuncing tembok perbedaan. Ini sejuta perbedaan yang kita akan hadapi bersama-sama. Dalam perbedaan ini, masing-masing mengagungkan dan menolak kelompok yang lainnya. Itu pengagungan dan penolakan kita bahas. Perbedaan selalu menjadi faktor dan sumber permasalahan. Perbedaan melahirkan pengagungan dan penolakan. Melahirkan diskriminasi, perselisihan, perseteruan hingga konflik dan perang. Semua orang merasa paling benar dan sempurna, paling mulia dan terhormat, paling berhak menikmati kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Sementara orang lain harus mengalah, harus memberi, dan berkorban, bahkan harus menderita. Perbedaan membuat kita gagal melihat persamaan dan kebersamaan, saudara. Mengagungkan diri dan menolak keberadaan yang lain.
merasa bangsaku yang termulia, yang terpilih dan terhormat, sementara bangsa lain rendah dan tak layak dihormati. Merasa budaya dan adat istiadat lain dangkal dan kasar. Agama dan kepercayaanku yang paling luar biasa, paling luhur dan sempurna. Sementara agama lain atau kepercayaan lain tidak suci, tahayul, tidak ilmiah, dan sebagainya. Mungkinkah perbedaan menjadi persamaan? Mungkinkah semua suku bangsa menjadi satu suku bangsa? Mungkinkah 1000 adat istiadat, kultur dan budaya menjadi satu adat istiadat, kultur dan budaya? Mungkinkah semua agama dilebur menjadi satu agama? Jika tidak mungkin, bagaimana dunia bisa menjadi satu keluarga? Ini pertanyaan kita bersama. Apakah mungkin? Kalau kita pikir itu sangat sulit bukan? Ya, coba kita lihat. Ya, itu tidak mungkin kalau kita melihatnya. Tetapi di sini kita akan melihat konsep dunia satu keluarga itu apa sih? Ya. Dunia satu keluarga bukan dengan menyatukan semua bangsa menjadi satu bangsa. Semua adat dan budaya menjadi satu adat dan budaya. Lebih-lebih bukan dengan meniadakan agama-agama lain dan menonjolkan satu agamaku, atau dengan leburkan semua agama menjadi satu agama. Usaha untuk menyatukan bangsa, budaya, dan agama bukan saja tidak menjadikan dunia satu keluarga, malah sebaliknya mendatangkan semakin banyak pemaksaan, ketidakadilan, kekerasan, bahkan prahara dan bencana bagi dunia dan umat manusia. Usaha menjadikan dunia satu adat dan budaya, satu agama, satu suku bangsa dengan satu warna kulit sudah tidak sejalan dengan harkat kehidupan dan hukum alam, saudara. Alam sendiri adalah sebuah perpaduan laksa, aneka, dan ragam yang luar biasa. Tidak mungkin hanya ada satu cita rasa, satu bunyi suara, satu warna, dan satu aroma, dan satu bentuk di dunia. Sama halnya, tidak mungkin semua manusia memiliki bentuk wajah, tinggi, dan berbadan dengan karakter dan kepribadian yang satu dan sama. Permasalahan yang sebenarnya bukan di sini. Lalu, di mana permasalahannya, saudara? Kalau bukan di sini, saudara perlu ingat, saudara. Dunia tidak kekurangan agama dan kepercayaan. Dunia kekurangan manusia yang baik. Setuju, saudara? Bila manusia-manusia memiliki kepribadian yang baik, seketika dunia menjadi damai sentosa, menjadi satu keluarga. Untuk menjadi baik, manusia harus kembali ke hati nurani. Manusia harus mendengar dan menjunjung tinggi hati nuraninya. Hanya dengan mengikuti panggilan nurani mendapat menjadi baik. Agama, budaya, dan bangsa apapun tidak menjadi masalah yang penting.
menjadi penganut agama, bangsa, dan budaya yang berhati nurani. Hati nurani mengajarkan kasih dan kebijaksanaan, mengajarkan kita semua kesamaan dalam perbedaan, mengajarkan kita menghormati 7 miliar penduduk dunia sebagai saudara kandung, sebab semua manusia sama mulia dan terhormat. Semua manusia ada insan sang pencipta, sama dikasihi dan diberkatinya. Tak ada yang lebih tinggi dan tak ada yang lebih rendah. Dunia boleh memiliki sejuta perbedaan, namun hati nurani menyadarkan kita bahwa dunia memiliki satu kesamaan, yaitu dunia membutuhkan kasih dan kebahagiaan. Kondisi hidup boleh berbeda. Ada kaya miskin, mulia jelata, cantik jelek, pandai bodoh. Namun, kemuliaan kodrati hidup adalah sama. Hati nurani mengajarkan kita mengasihi bumi sebagai rumah kita. Alam adalah taman raya kita bersama. Dengan seperti itu, dunia akan menjadi satu keluarga. Demikianlah pembahasan topik kali ini tentang dunia satu keluarga. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam, Namo Buddhaya, Sisi Taja, terima kasih.